Lu pernah nggak liatin layar HP, terus notifikasi pinjol datang kayak paradesial? Bukan 1 atau 2 notif, tapi 10, 20. Kayak digedor sama rasa panik yang nggak pernah kasih jeda. Tiap notifikasi tuh kayak jeritan yang bilang, bayar sekarang, atau saya datangi kantor Anda, dan hubungi kondar Anda. Berbagai ancaman yang dilontarkan ke diri lo, dan lo cuma bisa bengong. Bukan karena lo nggak mau bayar, tapi karena emang lo udah kehabisan tenaga buat mikir harus mau gimana lagi. Tagihan jatuh tempo 1 hari lagi. Segera bayar atau kami datangi rumah lo. Serem sih, tapi yang lebih serem adalah kenyataan bahwa lo nggak punya apa-apa lagi buat dijual. Dompet kosong, rekening tinggal angka ganjil. Dan lo tahu, nggak ada keajaiban yang bisa nyelamatin lo hari ini. Dan lo scroll ke bawah. Masih ada notif lain, masih ada ancaman, masih ada teror yang nyamar jadi pesan pengingat. Padahal rasanya lebih mirip ancaman eksekusi, dan yang paling nyesek, lu bahkan bingung besok makan apa. Mana token bunyi? Gas di rumah pun udah habis juga, dan gokilnya beras pun ikutan habis. Semua silih berganti datang dalam pikiran ini. Dan Inowan ini berteriak, sekencang-kencangnya, kalau lu lagi ngerasain itu, tarik napas bentar. Serius, gua nggak bercanda. Tarik napas yang dalam, karena lo masih hidup, dan lo nggak sendirian. Selamat datang di channel Nafas Baru, tempat buat lo yang mungkin lagi nggak bisa cerita ke siapa-siapa, yang lagi ngerasa dunia terlalu bising, dan lo cuma pengen sedikit ruang buat napas. Channel ini bukan buat yang udah sukses, bukan buat yang hidupnya lurus-lurus aja, tapi buat lo yang lagi ngerangkak, yang lagi ketiban banyak masalah tapi masih punya keinginan buat gak gila, yang cuma pengen satu hal sederhana, tetap waras. Realita yang gak pernah naik story. Hari gini semua orang kayaknya bahagia. Timeline penuh sama orang yang lagi ngopi cantik, healing ke puncak, atau unboxing HP belasan juta. Dan di saat yang sama, lo duduk di kamar kos diem, mikir, gimana caranya gue bisa bertahan seminggu lagi? Lo buka medsos bukan buat cari hiburan, tapi buat ngelupain realita. Tapi yang ada, makin kepikiran makin down, karena semua orang kelihatan punya jalan hidup yang lurus. Sementara hidup lo muter-muter kayak nggak nemu ujung. Di balik semua like dan komen itu, ada yang nggak lo posting. Notifikasi tagihan, rasa panik tengah malam, jantung deg-degan tiap dengar motor berhenti depan rumah takut itu. Orang debt collector datang, dan yang paling nyakitin, gak ada tempat buat jujur. Karena sekali lo ngaku ke orang, mereka langsung nilai, kenapa lo bisa segitunya? Ngapain sih ambil pinjol? Kurang pinter aja lo sih. Mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak ada di posisi lo, dan lo cuma bisa diem, ngelus dada, pura-pura kuat, padahal dalam hati udah retak 1000. Kenapa lo masuk pinjol? Bukan karena lo bego. Orang di luar sana gampang banget ngejudge. Mereka pikir lo masuk pinjol karena konsumtif, karena nggak bisa ngatur duit, karena gaya-gayaan, padahal mereka nggak pernah lihat sisi yang lo alami. Mereka nggak tahu gimana rasanya dapat telepon dari keluarga di kampung. Dek, ibu masuk rumah sakit. Dan lo cuma punya 2 pilihan. Minjem sama orang yang udah lo repotin berkali-kali, dan takut ditolak yang buat kecil hati. Atau buka aplikasi pinjol yang katanya gampang cair dalam hitungan menit. Dan lo klik karena lo panik. Karena lo pengen nolong. Karena lo ngerasa itu satu-satunya jalan. Berharap semua akan baik-baik saja. Gak ada yang ngajarin kita cara ngadepin krisis. Gak ada sekolah yang ngajarin cara tetap tenang saat hidup kebakaran. Dan lo cuman manusia biasa yang pengen bertahan. Jadi mohon, kalau ada yang bilang lo bodoh karena masuk pinjol, lo gak usah dengerin. Lo gak bodoh. Lo cuma pernah terdesak. Dan itu manusiawi. Malu, takut, dan pengen hilang. Yang bikin perih dari hidup dalam lilitan pinjol bukan cuman angkanya, tapi rasa malu yang datang tiap lo buka mata. Rasa takut yang muncul bahkan sebelum lo bangun dari kasur. Pernah gak lo ngerasa tiba-tiba deg-degan gak jelas cuma karena dengar motor berhenti depan rumah? Padahal mungkin itu cuma tukang paket, tapi otak lo langsung mikir yang buruk. Jangan-jangan itu orang pinjol, dan lo jadi kayak buronan di rumah sendiri. Lo udah gak nyaman angkat telepon, gak nyaman buka WhatsApp, gak nyaman ketemu orang, semuanya lo anggap potensi ancaman. Dan di tengah semua itu, lo mulai menarik diri. Lo pelan-pelan gak nongkrong lagi. Lo jarang balas chat temen. Lo pura-pura sibuk, padahal dalam hati lo cuma pengen hilang, tapi lo gak bisa. Karena dunia terus jalan, tagihan tetap datang, dan hidup gak bisa di-pause. Di titik ini, banyak orang nyerah. Tapi lo masih dengerin video ini. Dan itu tandanya lo belum mati rasa. Lo masih punya sisa tenaga, sekecil apapun itu, buat bertahan. Sadar bukan berarti lemah.
Kadang kita ngerasa, kalau kita mulai ngerasa sedih, panik, gak tenang, berarti kita lemah dan tidak berguna. Berarti kita gagal. Tapi justru, itu tandanya lu masih manusia, masih punya rasa, masih punya hati. Lu sadar lu salah langkah. Lu sadar hidup lu gak ideal. Lu sadar lu harus berubah. Dan itu bukan kelemahan. Itu kekuatan yang banyak orang udah gak punya. Karena banyak orang yang udah frustasi, udah gak peduli. Udah jalanin hidup kayak robot, tapi lo nggak. Lo masih peduli. Lo masih pengen sembuh. Lo masih pengen nafas. Masih pengen berjuang untuk melunasi hutang-hutang yang ada. Dan itu cukup buat jadi titik balik. Strategi buat tetap waras. Lo boleh punya utang. Lo boleh pernah salah langkah. Tapi lo juga berhak punya harapan. Jangan biarin utang nyolong identitas lo. Lo bukan cuman orang yang lagi kejar pinjol. Lo adalah jiwa yang lagi berproses. Jiwa yang lagi ditempa. Jiwa yang sedang diajari untuk kuat, sabar, dan percaya bahwa rezeki itu gak pernah pergi dan sudah ditakar hingga lo tidak ada lagi di dunia ini. Gua berhak sembuh, gua berhak tenang, gua berhak kaya lahir dan batin. Rezeki gua gak pernah salah alamat. Setiap detik gua tarik napas, artinya masih ada peluang datang dari arah yang gak gue sangka-sangka. Lo gak harus berlari kencang, tapi lo bisa mulai jalan satu langkah dengan sadar. Syukuri apapun yang ada saat ini. Ingat, rezeki tidak selamanya tentang uang. Lo harus ubah mindset ini, biar keberlimpahan makin meluas. Langkah pertama, tulis utang lo dengan tenang. Itu bukan buat nyalain diri, tapi biar lo lihat dengan mata terbuka, berapa besar medan yang lo taklukkan nanti. Langkah kedua, buka hati lo. Terima kalau ini adalah bagian dari cerita hidup lo. Lo harus benar terima, dengan ikhlas dan lapang dada. Kenyataan saat ini, gak semua bab harus bahagia, tapi semua bab bisa lo ubah jadi bahan bakar. Langkah ketiga, tanam afirmasi tiap pagi. Hari ini gue gak ngejar uang. Gue menarik rezeki dengan tenang. Uang datang ke gue dengan mudah, dengan halal, dengan berkah. Semesta, bimbing gue jadi hamba yang pantas menerima keberlimpahan. Curhat ke Tuhan gak harus sempurna. Dalam ajaran tasawuf, Allah itu maha dekat, lebih dekat dari urat nadi. Gak perlu nunggu hidup lo bersih buat datang ke dia. Lo datang dalam keadaan penuh dosa, gak apa-apa. Lo datang dalam kondisi penuh hutang, tetap diterima. Karena Allah tuh gak pakai syarat performa. Allah tuh lihat hati. Dalam ilmu tasawuf ngajarin kita, jangan menilai hidup dari apa yang terlihat. Kekacauan luar seringkali menyimpan proses pembersihan jiwa di dalam. Lo bisa bilang begini, pelan-pelan, sambil duduk sendiri, ya Allah, bukan harta yang hamba kejar, tapi tenangnya hati. Tapi jika harta adalah jalanmu untuk bikin aku tenang, maka beri aku dengan caramu yang penuh rahmat. Jangan pernah anggap doa itu sia-sia, karena setiap doa itu getaran energi yang sedang ngebuka jalan rezeki. Jangan padam sebelum cahaya itu datang. Lo udah terlalu lama percaya bahwa hidup lo stuck. Padahal yang stuck itu bukan hidupnya, tapi cara lo mandang diri lo sendiri. Selama lo masih menganggap diri lo gagal, rezeki pun sungkan mampir. Karena keberlimpahan itu gak cuma datang ke orang kaya, tapi ke orang yang siap nerima dengan kesadaran. Gue layak untuk hidup berkecukupan. Gue menarik rezeki yang cukup untuk diri gue, keluarga gue, dan untuk berbagi. Rezeki gue datang dari arah yang gak gue duga, karena Tuhan tahu yang terbaik. Gue gak ngejar uang, tapi uang tertarik sama gue karena energi gue bersih, niat gue tulus. Dan kalau sekarang lu masih dalam kegelapan, ingat ini. Malam paling gelap datang sesaat sebelum fajar. Jangan padam sebelum cahaya itu sampai. Karena siapa tahu, besok pagi adalah saat dimana lo akhirnya bilang, ternyata semua luka ini punya makna. Jangan pernah berpikir lo sendirian. Dalam tasawuf kita gak pernah benar-benar sendiri. Karena setiap jiwa itu saling terhubung. Lewat doa, lewat rasa, lewat energi. Lo lagi berjuang. Di luar sana ada ribuan orang yang diam-diam juga sedang jalan. Pelan-pelan menuju cahaya. Channel ini bukan tempat buat flexing, tapi tempat buat kita sama-sama belajar berdiri. Belajar menerima dan belajar bersyukur. Bahkan dari sisa-sisa kekuatan yang hampir hilang, gue dikelilingi oleh jiwa-jiwa baik yang sedang sembuh. Gue bagian dari komunitas yang penuh empati. Kita nggak harus kuat sendiri, karena semesta mengajarkan saling bantu adalah bentuk ibadah. Dan gue diterima di sini apa adanya. Kalau satu kalimat dari video ini bikin lo ngerasa agak ringan, boleh banget tinggalin komentar di bawah. Nggak perlu cerita panjang. Tulis aja,
gue masih di sini. Atau rezeki gue pasti sampai. Karena komentar lo bisa jadi ngebantu orang lain yang lagi gemeteran nyari harapan. Itu bisa jadi amal jariah buat diri lo. Berkat pengalaman lo, mereka jadi punya motivasi untuk bangkit. Dan kalau lo ngerasa channel ini bisa bantu nemenin perjalanan batin lo, klik like, subscribe, atau share. Tapi nggak usah buru-buru. Tunggu hati lo bilang, gue pengen temenin perjalanan ini bareng mereka. Kadang-kadang kita cuma perlu satu suara buat nahan diri dari jatuh. Kadang tuh satu video bisa jadi titik balik. Nafas baru bukan sekadar channel, tapi ruang aman. Buat yang lagi berantakan tapi masih pengen dibenahi. Buat yang lagi sesak tapi masih pengen hidup. Rezeki itu bukan cuma uang, tapi ketenangan, pertemanan yang tulus, dan hati yang gak keras lagi. Dan lo layak dapetin semuanya. Semoga video ini jadi jalan balik ke rumah batin lo sendiri.